Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min syarril fitnatil mahya wa min syarril fitnatil mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal wa na'udzu bika Allahumma min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa berada di bawah naungan, perlindungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita malam hari ini. Kita masih bicara tajuk yang sama, di mana siri-siri yang lepas, yakni tentang dalil-dalil sama ada daripada Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW tentang kepastian adanya siksa kubur. Dan kita telah dan sedang pelajari kaitan dengan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan adanya siksa kubur. Salah satu daripada kajian kita ini mengetahui akan dalil-dalil tentang adanya siksa kubur sama daripada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ialah untuk memantapkan keyakinan kita tentang adanya siksa kubur. Janganlah sampai keyakinan kita tentang adanya siksa kubur menjadi ragu. Nak yakin 100% pun tidak, nak menolak 100% pun juga tidak. Ini sangat bahaya. Karena meyakini apa perkara gaib yang disebutkan oleh ayat Quran maupun hadis Nabi, dengan keyakinan yang jitu 100%,
hukumnya wajib. Dengan kata lain, meragui adanya siksa kubur bermakna meragui kebenaran apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadis-hadis sahih. Dan tentulah sikap seperti ini amat serius, amat berbahaya bagi kejujuran dan kemurnian akidah tauhid kita, karena ia boleh mengancam keimanan kita kepada perkara-perkara yang gaib. Itu objektifnya. Jamaah sekalian, hadis pertama kaitan dengan adanya kubur telah kita pelajari. Sekarang kita mari kaji sama hadis yang kedua. Dia dalam menota saya sebutkan sebagian saja, nanti lengkapnya saya coba jelaskan. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, laula alla tadafanu la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bermaksud, kalaulah tidak kerana khawatir, takut, kamu tidak saling menguburkan jenazah, kalaulah tidak kerana aku takut, aku khawatir, kamu tidak saling menguburkan jenazah. Sebab apa yang akan berlaku? Coba kalau umpamanya jenazah ini tidak ditanam, mati, dibiarkan itu saja. Sungguh aku akan meminta, kata Rasul. Sungguh aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kamu sebagian azab kubur yang aku dengar. Allahu Akbar. Salah satu daripada hikmah, bukan satu-satunya ya, salah satu daripada hikmah mayit ditanam, disuruh, Islam menyuruh kita menanamnya, ialah ini. Hadis ini beritahu kita, kalaulah kamu tidak tanam mayit kamu, aku akan memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan sebagian siksa yang dialami oleh orang yang mati di alam barzakh, sebagaimana aku mendengarnya. Nabi boleh mendengar siksa yang dialami oleh sebagian ahli kubur, walaupun ia kita tanam. Bayangkan jika kita tidak tanam. Nabi pula berdoa pada Allah agar Allah membolehkan kita dapat mendengar siksanya. Sebagaimana Nabi dengar. Boleh tenang kita hidup. Boleh tenang kita tidur. Mampu kita rehat. Jika setiap saatnya kita mendengar pedihnya, sengsaranya orang yang disiksa dalam kubur. Ingat, Nabi masa ini
bersabda di Madinah. Dan tanah pekuburan yang dekat dengan Madinah tempat Nabi bersabda, yakni kubur Baqi. Kita maklum orang yang ditanam di kubur Baqi ini bolehkan majority orang-orang mukmin. Semuanya orang mukmin. Saya kata bukan majority, semuanya orang mukmin. Dan majority orang-orang yang soleh. Artinya kalau pun ada yang berhak disiksa ahli Baqi itu, karena ada yang berdosa yang belum terampun, ya tidak ramai. Walaupun tak ramai, jika kamu, kata Nabi, diizin oleh Allah mendengar siksa yang dialami oleh sebagian ahli kubur, sebagaimana yang aku dengar, kita boleh bayangkan betapa tidak tentramnya kita hidup. Itu dekat dengan kubur Baqi, kuburnya orang-orang soleh. Macam mana pula kita sekarang hidup di dekat tanah pekuburan, walaupun tanah orang Muslim, kubur orang Muslim, ada pula kubur bukan Muslim, yang bukan Muslim pasti disiksa, yang sah Muslim mungkin ada yang disiksa, waliyadzubillah, pasti kita tidak mampu hidup tenang di dunia ini. Jamaah sekalian, hadis ini sebetulnya adalah keratan daripada hadis yang sangat panjang, yang agak panjang. Begini hadis lengkapnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam daripada Anas bin Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Perawinya Imam Muslim. Kata Zaid bin Sabit dalam matan yang lain, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu mahu. Tatkala kami, kata Zaid bin Sabit, Anas pun ada di situ, sebab kami ini menunjukkan bahawa tak seorang lah yang menyertai Nabi. Ketika kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun. Itu maknanya kebun yang ada pagarnya. Kebun milik Bani Najjar. Nabi masa itu sedang menunggang bagol. Menunggang bagolnya. Bagol ni apa ya? Ya bagol lah. Bagol ni jamaah sekalian, yakni peranakan atau kacokan antara kuda dan keldai. Kacokan antara kuda dan keldai. Peranakan itu disebut bagol. Waktu itu Nabi sedang menunggang bagolnya. Bukan kuda. Allahu Akbar. Idhadat bihi fakadat tulkihi. Tiba-tiba bagol itu bergerak melompat. Bagol yang dioleh Nabi ketika berada di sebuah kebun itu melompat. Begitu. Mengangkat kaki depannya mungkin. Atau berpusing bahkan. Sehingga hampir-hampir Nabi tercampak daripada bagolnya. Hampir-hampir. Jadi semacam bagol itu terkejut. Ada sesuatu yang membuat bagol itu terkejut. Sehingga Nabi yang berada di atasnya pun hampir tercampak. Fa'idha akburun sittah. Kata Zaid bin Sabit, kata Anas, apa yang berlaku ini? Kenapa tiba-tiba bagol? Tiba-tiba kita temukan, kita lihat, kita dapati tak jauh daripada tempat kami waktu itu,
Ada ya 4 ke 5 macam itulah tanah pekuburan. Ada 4 atau 5 orang ditanam di situ. Ada kuburnya. Ada tandanya. Ada 4 atau 5 orang. Qala, lalu Nabi bersabda, kana yaqulu Juwairiyah, qala man ya'rifu ashab hadhil aqd. Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang siapa ya di antara kamu ni, siapa yang mengetahui ini kubur siapa di sini ni? Ni ada tanah perkuburan ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Sana kubur siapa ya? Siapa yang ditanya? Nabi tak tahu. Dan itu Nabi ingin tanya. Nak tahu daripada sahabat yang kot-kot ada yang tahu. Faqala rajulun, salah seorang sahabat yang menyertai Nabi itu menjawab, ana, aku ya Rasul. Aku tahu ini. Qala famata mata haula. Ini kubur si fulan, 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 fulan. Nabi tanya, bila mereka ini mati? Dah lama ke dia mati? Bila? Qala, orang yang ngaku tahu tadi, oh ya Rasul, matu fil isyraq. Dia orang ni mati dalam keadaan syirik. Menyatukan Allah. Ini bukan di tanah bakir ya. Dia ni mati dalam keadaan musyrik. Maknanya bukan orang mukmin lah. Faqala. Lalu Nabi bersabda, inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini, mana umatku ni, umat manusia ini, diuji oleh Allah di dalam kuburnya, ditimpakan azab di dalam kuburnya. Diazab. Falaula Allah, inilah. Lalu Nabi bersabda hadis ini. Falaula Allah tadafanu, kalaulah aku tidak khawatir kamu tidak saling mengkebumikan mayit-mayit kamu. La da'autullaha ayusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah. Aku akan mohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan sebagian kubur, azab kubur yang aku tengah dengar ini. Tuma aqbala alaina biwajhi. Kemudian Nabi menghadapkan wajahnya ke atas kepada kami semuanya. Kepada sahabat-sahabat yang menyertai. Nabi berdiri dan menghadap mereka semua sambil bersabda, ta'awwadu billahi min adzabil qabr. Mohon perlindunganlah kamu dengan Allah daripada siksa kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Mohon perlindunglah kamu kerana Allah daripada siksa neraka. Lalu sahabat menjawab, ya Rasul, kami sentiasa memohon perlindungan kepada Allah daripada Allah dengan Allah daripada siksa neraka. Faqala ta'awwadhu billahi min adzabil qabr. Lalu Nabi bersabda lagi, mohon perlindunganlah kamu dengan Allah daripada siksa kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Mereka menjawab, ya, benar ya Rasul. Kami sentiasa mohon perlindungan dengan Allah daripada siksa kubur. Nabi bersabda lagi, ta'awwadu billahi minal fitani. Mohon perlindunganlah kamu dengan Allah daripada segala fitnah, ujian, bencana, siksaan. Ma dhahara minha wa ma batan. Sama ada fitnah yang nampak ataupun yang tak nampak. Mereka pun menjawab, benar ya Rasul. Kami pun mohon perlindungan pada Allah
daripada ujian, daripada siksa, sama ada siksa yang nampak maupun yang tak nampak. Ini hadis Muslim. Nabi sedang mengalaminya. Nabi sedang mendengar siksa kubur. Disaksikan sikap Nabi, didengarkan ucapan Nabi oleh para sahabat yang bertanya. Dan peliknya, siksa kubur juga boleh didengar oleh binatang. Rupa-rupanya bagol yang tiba-tiba melompat bergerak kebingungan dengan cara maju itu, dia sedang mendengar orang yang dalam kubur itu disiksa oleh Allah. Subhanallah. Syamsuddin Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menyebutkan binatang yang dapat mendengar, yang boleh mendengar siksa kubur tersebut adalah bagol, tunggangan resmi Rasulullah SAW yang berwarna putih. Bagol jadi peranakan di antara kuda dan keldai. Para ulama mengatakan bahwa tersebut jadi hampir menjatuhkan Rasulullah, mencampakkan Nabi daripada atasnya. Kerana mendengar suara orang yang sedang diazab di dalam kubur. Subhanallah. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang sedang kita pelajari ini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَيَّطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ عَبِيدِهِ اطَّلَعَهُ وَغَيْبَهُ عَنْ غَيْرِهِ إِذْ لَوْ طَلَعَ الْعِبَادُ كُلُّهُمْ لَزَالَتْ كَلِمَةُ تَقْرِيبَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ. Apabila Allah menghendaki, hendak memperlihatkan kepada perkara itu, siksa kubur, kepada sebagian daripada hambanya, ya Allah boleh perlihatkan. Sebab itu Nabi tadi bersabda, aku akan berdoa pada Allah. Kalaulah kamu tidak tanam orang-orang mati dari kamu, aku akan berdoa pada Allah agar Allah perdengarkan kamu siksa kubur sebenarnya aku dengar. Dan doa Nabi makbul. Jika Nabi doa dan Allah kabulkan, kita pun boleh mendengar. Kita boleh dengar. Contohnya ini, karena Allah menghendaki keldai, bangol, boleh mendengar siksa kubur, itu karena Allah menghendaki, ya boleh mendengar. Jika Allah berkehendak, kita pun boleh mendengar. Tapi Allah tidak menghendaki kita dapat mendengar, boleh mendengar siksa kubur. Kenapa? Kita tidak dikira-kira Allah boleh mendengar siksa kubur, azab kubur. Kata Ibnu Qayyim, lau tala'al abdu luhum lazal kalimatut taklif al iman bil ghaib. Kalaulah siksa kubur ini oleh Allah diperdengarkan kepada kita, atau lebih-lebih lagi diperlihatkan kepada kita, ya tak ada lagi lah taklif. Tak ada lagi lah perintah percaya beriman pada yang gaib. Karena siksa kubur bukan lagi benda yang gaib, karena kita sudah diizin oleh melihatnya. Sehingga orang taat pada Allah bukan 100% atas pilihannya, tapi taat kepada Allah mungkin karena terpaksa, karena dah nampak siksa kubur. Kalau kamu tak buat ini, itu siksanya. Kalau kau begini,
Sehingga orang buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah, terpaksa lagi. Bukan atas pilihannya. Sebab itu siksa kubur dirahsiakannya agar kepatuhan kita pada Allah, agar kita dengan bebas memilih nak patuh atau tidak. Sebab kalau neraka diperlihatkan, malaikat dineraka, setan diperlihatkan, siksa kubur diperlihatkan, ya apa maknanya perintah dan larangan? Semua orang pasti tak patuh pada Allah, tapi kepatuhannya bukan lagi 100% atas dasar pilihannya. Tapi patuh kerana terpaksa. Dan Allah tidak mahukan kepatuhan hamba kepadanya itu karena terpaksa. Seperti mengucap kalimat syahadah. Allah mahukan kita mengucapkan ini karena pilihan kita. Mau mengucap silakan, ini nanti balasannya. Mau tak nak mengucap silakan, ini nanti akibatnya. Tapi kalau sudah dinampakkan balasan orang yang tak mengucap kalimat syahadah, nanti mengucap syahadah bukan karena pilihan, terpaksalah, tak boleh. Contohnya Fir'aun laknatullah alaih. Ketika melihat alam barzah, sesaat lagi, siksa yang menunggunya, karena kekufurannya, dia coba tidak mengucapkan kalimat syahadah. Itu ucapan yang terpaksa itu. Karena boleh jadi Fir'aun, laknatullah alaih, apabila dia belum berada dalam keadaan yang sangat kritikal seperti itu, tidak mungkin dia akan mengucap kalimat syahadah. Itu satu di antara rahasia kenapa Allah kendaki hayawan boleh mendengar siksa kubur, tapi kita tidak. Karena kita ini makhluk mukallaf, diberi perintah dan juga larangan, dan kita diberi pilihan untuk buat atau tidak. Berbeza dengan baghal, berbeza dengan hayawan. Mereka tidak diberi taklif, mereka bukan mukallaf. Tidak ada perintah dan tidak larangan buat baghal. Itu baghal ini ibaratnya mendengar ke tak mendengar siksa kubur ke, nampak atau tak nampak ke, percaya atau tidak, tak memberi apa-apa kesan sama sekali pada si baghal. Kita jangan pikir bila baghal itu percaya kepada siksa kubur karena melihat dan takut, lalu nanti masuk surga. Bila baghal tidak percaya siksa kubur, dia masuk neraka. Tak ada. Mereka bukan mukallaf. Jadi, di kehendakinya baghal mendengar siksa kubur itu sebenarnya tidak memberi apa-apa manfaat bagi si baghal. Karena walaupun baghal itu yakin ada siksa kubur, karena telah mendengarnya, dia tidak akan masuk surga dan tak dapat pahala pun. Sebaliknya, Allah kehendaki baghal boleh mendengar siksa kubur, itu manfaat bagi kita. Itulah. Itu manfaatnya bagi kita. Sebab kalau ada manusia tak percaya, mungkin, macam mana kita percaya? Kita ni ada otak. Baghal yang tak ada otak pun percaya. Baghal yang tak ada kepentingan apa-apa pun boleh mendengar. Ini rahsia dia. Rahsia dia. Walamma tadafana nasu kama bisahihin anhu. Laula alla tadafanu la adatu. Dan manusia pasti itulah. Tak mau menanam. Tak nak. Dan jika manusia tak nak tanam orang yang mati ada mereka, Nabi kata, pasti aku mohon pada Allah. Karena tidak menanam jenazah, itu satu kesalahan. Orang mati mesti ditanam. Itu Allah yang suruh. Ini orang mati sama saya dibiarkan. Itu kau telah melakukan kesalahan. Seakan-akan Nabi kata begitu. Karena kamu telah melakukan kesalahan, aku akan berdoa pada Allah agar Allah perdengarkan siksa kubur yang dialami oleh sebagian mereka kepada kamu. Artinya kita yang jadi susah.
Karena mungkin kita tak mau susah karena terpaksa menanam orang mati, akhirnya kita jadi susah, tak boleh hidup tentram oleh sebab setiap saatnya mendengar siksa kubur, melihat siksa kubur. Waliyadzubillah. Ini kita. Walamma kanat hadil hikmah manfi'ah fi akil badaim, maka tatkala hikmah ini, manfaat boleh mendengar atau tidak, ini tidak memberi apa-apa, mendengar siksa kubur ini tidak beri apa manfaat bagi binatang, sami'at dzalika batrakahu kama hadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah izinkan binatang dapat mendengar, dapat melihatnya seperti bagol tadi. Karena ini tidak memberikan apa-apa manfaat bagi dia. Bukan bagol makin bertambah iman ada siksa kubur karena dapat mendengarkan. Sebelum ia mendengarkan dia bagol yang tak percaya. Nah, tidak punya apa manfaat baginya. Maka Allah bagi. Nah, ini siksa kubur. Ini neraka. Ini malaikat turun. Ini setan. Nampak. Nanti di hadis yang berikutnya. Jadi binatang-binatang ini boleh nampak. Bukan hanya mendengar, ya, nampak. Sehingga ini dalam kitab Ibnu Qayyim, ya, kitab Ar-Ruh, ya mas kalian. Jadi jika Allah mengendaki, Allah boleh menampakkan siksa itu kepada sebagian manusia, seperti kepada Rasulullah SAW. Maka tentu Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dan sembunyikan dari hamba yang lain. Tetapi jika Allah tampakkan pada seluruh manusia, maka hilanglah beban syariat, taklif, dan hilang pula kewajiban beriman kepada yang gaib. Itu kata Ibnu Qayyim. Demikian pula lah jamaah sekalian, manusia tidak akan berani memakamkan sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang disebutkan di atas tadi. Tak akan berani yang menanamkannya. Dan inilah hikmah. Jadi binatang ini rupanya makhluk Allah yang Allah berikan sesuatu kepada mereka. Pemberian mana Allah tak berikan pada kita? Karena apa? Karena binatang ini tidak punya apa-apa manfaat dan kepentingan. Sama ada mendengar siksa kubur atau tidak, sama ada melihat malaikat atau tidak, binatang tidak punya kepentingan. Kalaulah binatang tak punya kepentingan apa-apa, kenapa Allah izinkan mereka boleh mendengar dan melihat? Ini karena kepentingannya untuk kita, bukan untuk ayam, bukan untuk bagol. Sebagai contoh, ya, hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad diqah fas'alullaha min fadlih." Apabila kamu mendengar suara atau ayam, kokokan ayam, ayam berkokok, ayam jantan, ya, ayam jantan. Apabila kamu mendengar ayam jantan berkokok, maka segeralah kamu memohon kurnia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera mohon kurnianya, mohon pengampunannya, mohon rahmatnya. Kita dengar ayam jantan berkokok, Nabi suruh kita pada saat itu segera mohon kebaikan pada Allah. Meminta kurnianya kah, rahmatnya kah, pengampunannya kah. Kenapa, ya? Fa innaha ra'at malakan.
Karena sesungguhnya ayam jantan yang sedang berkokok tadi, yang berarti sedang melihat malaikat turun. Maknya di tempat di mana ayam jantan berkokok tadi, ada malaikat Allah turun. Dan Allah izinkan ayam jantan punya penglihatan, dapat melihat makhluk yang bernama malaikat. Ini malaikat rahmat ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW suruh kita segera berdoa pada ya Allah, Allahumma firli, pamannya. Terus baca Allahumma firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, boleh. Allahumma ni as'aluka ridhaka wal jannah wa nuru syawdana, boleh. Segera doa. Karena ia sedang. Ini biasanya yang masih ini ayam jantan yang kemudian berkokok tak tahu apa sebabnya. Itu biasanya ayam jantan ini berkokoknya pada malam hari waktu sahur. Ya, karena kita ini duduk di Kuala Lumpur atau di bandar lah. Dan tak ada orang bela ayam jantan. Ayam bela ayam pun jarang. Kalau ada orang bela ayam pun di kampung, itu pun ayam potong. Ayam untuk kita sembelih. Jadi kita jarang mendengar suara ayam jantan berkokok. Sehingga suara ayam jantan berkokok itu bagi kita sudah jadi benda yang asing lah. Benda yang asing. Di kampung-kampung yang mungkin masih ada yang bela ayam jantan, biasanya berkokok pada waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Ya. Ia di kandangnya. Yang kadang matanya pun sambil pejam. Ya, mungkin sedang tidur-tidur ayam. Tiba berkokok. Coba alasannya apa? Kalau ayam jantan berkokok, katalah pukul 7 pagi ke, seperti terbitlah pukul 8 pagi ke, kita tahu sebab dia. Oh, ayam jantan berkokok karena mungkin jumpa ayam betina. Kalau berkokoknya jantan di pukul 7 pagi, tapi dah terang benderang matahari terbit, itu karena jumpa ayam betina di kokok. Atau dia mungkin nak gaduh dengan ayam jantan yang lain, nak kacau dia. Tapi bila pukul 3 pagi, 4 pagi, ya mana waktu sahur dalam bahasa Arab, apa alasan dia? Nak katakan jumpa ayam betina, tidak. Dia duduk sekor-sekor di kandangnya. Nak ada orang kacau, tak ada. Itu kokok. Inilah yang Nabi katakan. Kokokan ayam jantan itu memberitahu kita bahwa dia sedang melihat malaikat diutus oleh Allah. Sebab itu berdoalah segera pada Allah, panjatkan permohonan, panjatkan hajat. Biar malaikat yang ada itu yang nanti akan membawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya buat kita. Faedah dan manfaat Allah menghendaki ayam jantan berkokok melihat malaikat itu untuk kita, bukan untuk ayam. Ayam mau melihat malaikat, kata malaikat bagi dia serupa hidupnya. Ya, halal dagingnya kita sembelih. Tak ada yang masuk surga, tak ada yang masuk neraka. Bukan imannya tambah kuat karena dapat melihat malaikat. Yang lain tak dapat melihat, kata ayam betina, imannya tak kuat. Tak, sama sekali. Ayam tidak punya apa-apa kepentingan, tidak punya apa-apa manfaat. Dengan diizinkannya oleh Allah, mereka dapat melihat malaikat. Sebenarnya manfaatnya untuk kita. Contoh ini tadi lah. Rugi kamu diberitahu oleh ayam. Yang tak jauh dari tempat kamu tinggal ini, malaikat sedang turun, ada di situ. Tapi jangan dibayangkan malaikat bentuk sosok makhluk ada juduk turun dan jumpa gitu ya. Makna sangat hampir dengan kita. Nabi kata, rugi jika kamu tidak mengucapkan permohonan, permintaan, atau apa sajalah hajat kepada Allah. Karena malaikat itu yang ditaruh untuk bawa naik nanti. Allahu Akbar. Jadi nampaknya kita berhutang budi pada ayam jantan ya.
Ya, tapi karena kita duduk di bandar, tak pernah dengar itu, kita rugi sekali. Ya, kita tak tahulah malaikat turun tu bila, tak tahu. Sebaliknya, wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'asy syaitan. Dalam matan yang lain, wa idza sami'tum niyahal kalb. Tapi apabila kamu mendengar gonggongan anjing, anjing menggonggong, atau apabila kamu mendengar keldai apa saya tak tahulah bahasa Arabnya, nahik, lembu menguak, ayam berkokok, kambing mengembik, rimau mengaum, ya, burung berkicau. Kalau khimar, apa tu? Keldai, kuda, nah itulah pada nahik, bukan suara itulah. Kalau kamu dengar gonggongan anjing, anjing menggonggong, atau keldai mengeluarkan suara itulah, segeralah kamu memohon dengan Allah. Berlindung dengan Allah maksudnya. Berlindung dengan Allah daripada syaitan. Karena sesungguhnya anjing yang sedang menggonggong tadi, keldai yang sedang mengapa ya, menaik, ia sedang melihat setan. Maknanya sedang melihat jin jahat. Dan ia tak jauh daripada kita saat itu. Sebab itu Nabi nasihatkan kita, segeralah mohon perlindungan dengan Allah daripada setan. Tengok, anjing pun memberitahu kita. Keldai pun memberitahu kita. Ayam pun memberitahu kita. Bagol pun memberitahu kita. Apa yang diberitahu oleh mereka? Perkara-perkara gaib yang Allah beritahu pada mereka, tapi Allah tak beritahukan pada kita. Dan itu semua manfaatnya untuk kita. Bukan untuk hayawan binatang. Hewan tidak punya apa-apa manfaat sedikit. Hadis ini sama sekalian akhirnya menjadi apa ya? Mendorong para saintis Muslim. Ini hadis Nabi. Nabi tak mungkin bohong. Untuk buat kajian saintifik lebih lanjut. Ya. Ingat, contoh banyak ada hadis Nabi yang popular. Bila ada seekor lalat masuk ke bekas minuman kamu, maka benamkan lalat itu. Nom dalam-dalam dan lama-lama. Lepas itu ambil, buang lalatnya, minum airnya. Hadis ini nampaknya macam, ya, takkan macam tu sekali, kotor lah. Tapi ingat, ini sabda Nabi. Dan Nabi beritahu pula, karena sesungguhnya, Nabi sebut janah ya, janah itu kalau bahasa harfiahnya, sayap. Tapi janah sebenarnya bahasa umumnya bahagian. Karena sebelah sayapnya membawa penyakit, sebelahnya lagi membawa penawar. Maknanya, lalat tadi bila masuk dalam minuman, ia membawa dua sekali. Satu bawa penyakit, yang pada sama ia sedang membawa penawarnya. Nabi sebut jannah. Lalu diartikan kepak, sayap. Tapi rupanya bukan di sayap. Penyakit yang dibawa kuman, yakni pada kakinya. Itu sudah jelas. Lalu di mana penawarnya? Kata lalat itu bawa penyakit, tapi juga bawa obatnya. Bawa penyakit, tapi juga bawa farmasinya. Di mana farmasinya? Dan ini dikaji oleh sarjana Muslim. Doktor-doktor yang saintis Muslim. Dibuat kajian. Ada 3 gelas air. Ya.
Ini di saintis pada Yaman. 3 gelas air. Lalu dimasukkan seekor lalat pada tiap gelas. 1, 2, 3, masukkan. Lalat yang dimasukkan pada gelas yang pertama, campak, ya, agak lama sedikit, lepas itu dibuang. Lalat itu. Yang kedua, lalat campurkan dalam gelas kedua, lalu dibenamkan, tapi tak lama. Celup, kemudian buang. Lalat yang dicampurkan dalam gelas air yang ketiga, terus tanpa apa dibenam lama-lama. Lama begitu. Setelah lama barulah lalat itu diambil, dibuang. Apa diakan oleh saintis daripada Yaman? Ketiga-tiga air yang dalam gelas itu kemudian dibawa ke makmal. Dibuat uji kajian. Diteropong, diletakkan di bawah mikroskop yang berkemampuan tinggi. Boleh membesarkan objek sekian ribu kali ganda. Saintis muslim terkejut. Air yang dimasuki lalat dan lalatnya terus dibuang gitu saja. Air tadi penuh dengan kuman. Penuh dengan kuman. Sehingga kalaulah boleh dilihat kuman itu, memang tak akan ada siapapun yang mau minum. Sebab macam minum racun, minum kuman sakit. Gelas kedua yang ada campur lalat, tapi lalat itu hanya benam sekejap, dia dibuang. Jumlah kadar kumannya kurang. Berbanding air pada gelas yang pertama. Kurang. Tak sebanyak itu. Oh, kurang. Dikaji air gelas ketiga. Yang dicampakkan lalat dalamnya, lalu dibenam lama-lama, dibuang. Langsung tidak ditemukan kuman seekor pun tak ada. Tak ada langsung. Mana nih? Bakteria-bakteria yang bawahnya mana larinya? Patutlah Nabi suruh benam lama. Rupanya, walaupun benar masa datang itu menyebarkan berbagai macam penyakit, dia juga membawa famasinya. Setelah itu lalu ingin tahu juga saya dari mana penyakit yang dibawa oleh boleh hilang daripada gelas air yang ketiga. Rupanya jamaah sekalian, bila seekor lalat itu dibenamkan dalam air agak lama, ingat ya, kalau suatu kita benam dalam air kan airnya ada kekuatan, ada pressure kan, ada tekanan kan, ada tekanan. Oleh itu seorang yang menyelam makin dalam makin kuat, tekanan airnya tolak, kuat, sangat kuat. Sebab itu orang penyelam-penyelam mesti pakaian yang tertentu. Kalau tidak, wah, tak tahan. Jadi punya pressure sangat kuat. Nah, karena sangat dalam kan, perut lalat mendapat tekanan daripada air yang ada di sekitarnya. Rupanya di bagian tertentu di perut lalat itu, bagian tertentu, bila terkena tekanan pressure air itu akan melakukan semacam enzim keluar campurnya air tadi, dan enzim itulah dapat neutraliskan macam-macam kuman, virus, bakteria yang ada yang akibatkan oleh tadi. Yaitu penawar. Dan terbukti sabda Nabi 14 abad lebih yang lalu. Nah, termasuk hadis seperti ini. Banyak hadis-hadis yang mempunyai nilai mukjizat demikian. Tapi, ya bukan hanya sebagian. Contoh, macam mana ayam boleh melihat malaikat? Nabi yang kata. Kita percaya kerana itu Nabi yang bersabda. Tapi orang sekarang ini kadang-kadang tak cukup hanya percaya apalagi benda itu gaib. Dia ingin bukti saintifik yang boleh diuji, boleh dibuktikan, yang tak boleh dibantah
Karena itu fakta saintifik. Ada kajian yang sudah agak lama, ya mungkin peralatan belum secanggih sekarang, di Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Dr. Muslim memang sangat-sangat ingin sangatlah nak mengkaji hadis-hadis yang seperti ini. Dikajilah apa yang ada dalam mata ayam ini, hasil ayam jantan. Lain ke sistem saraf mata ayam ini. Setelah dibuat kajian agak lama jam sekalian, subhanallah, rupa-rupanya memang sistem penglihatan ayam ini berbeza dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan lembu. Sarafnya. Alat penglihatannya. Karena ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Termasuk manusia. Bahwasanya mata ayam ini boleh melihat gelombang sinar UV. Ultraviolet. Sinar U. Kita, jangankan melihat, terkena pun kita. Sakit. Bahaya. UV kan sangat bahaya. Kalau sampai ke bumi semuanya, hancur bumi, rusaknya Mas Gilan. Sebab itu dipantulkan ke atas oleh lapisan langit kita yang bernama ozonosfera. Begitu kan kata ciku-ciku dahulu. Sehingga sinar yang sangat bahaya daripada luar sana, termasuk daripada matahari, contohnya UV ini, tak sampailah menembusi sampai ke bumi kita. Karena sudah dipantulkan semula ke atas oleh lapisan ozonosfera. Malangnya hari ini ozonosfera sudah koyak raba, ya akhirnya macam-macam lah penyakit. Kesan kepada kehidupan sangat besar. UV itu yakni sinar yang sangat lalu, gelombang yang sangat tinggi. Yang tidak mungkin dapat dilihat oleh mata manusia. Mata kucing pun tak boleh. Tapi mata ayam dah direka cipta oleh Allah dapat menangkap pancaran kalau itu pancaran atau gelombang kalau itu dianggap gelombang UV. Satu bentuk sinar yang dianggap termasuk paling halus. Lalu apa kaitannya dengan malaikat? Ya sekalian. UV ini tak boleh dilihat oleh kita ya. Kita tak mampu pun. Malaikat ini dicipta oleh daripada nur. Bukan daripada tanah, bukan daripada api. Dan sesuatu ciptaan Allah yang paling mendekati dengan nur yang menjadi bahan untuk penciptaan malaikat, jadi UV lah. Ada kemiripan. Kita tak kata bahawa malaikat tercipta daripada UV, bukan. Allah kata daripada nur. Tapi maksud saya, benda material yang kita ketahui hari ini, yang paling mirip dengan nur, yang dekat lah, itu UV. Jadi patutlah, memang sangat saintifik, boleh diterima oleh kaidah sains, bila mata ayam boleh melihat makhluk yang bernama malaikat. Masya Allah. Jadi kualiti penglihatan ayam lebih tinggi daripada kualiti penglihatan anjing dan khimar. Karena khimar hanya boleh melihat setan yang tercipta daripada api. Sementara ayam boleh melihat malaikat daripada. Demikian juga pendengaran mereka. Pendengaran ayam, Nabi berkata dalam hadis yang lain, dia masih lain. Siksa kubur ini boleh didengar oleh semua makhluk. Illa taqalain. Kecuali dua makhluk Allah saja. Jin dan manusia. Kenapa jin manusia Allah tidak izinkan mendengar suara siksa kubur? Ya, karena dua makhluk ini makhluk mukallaf, makhluk yang akan dipertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ayam, keldai, tak ada. Saya itu oleh Allah izinkan mendengar. Iya.
Lalu apa yang ada pada pendengar? Nah inilah yang jadi cabaran saintis Muslim. Dan tidak henti-hentinya ya sekarang. Coba nih kaji. Apa yang ada dalam pendengaran bagol, dalam pendengaran ayam, termasuk matanya. Sehingga boleh melihat atau mendengar perkara gaib. Yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk bernama manusia. Karena Allah tak izinkan. Dan itu, subhanallah, perkara sangat-sangat menarik minat saintis-saintis Muslim. Karena hadis Nabi yang sahih, walaupun kita telah percaya dan wajib mempercayai, tapi tentu kita ingin lebih kuat keyakinan kita atas kebenaran sabda Nabi jika terbukti secara ilmiah kebenarannya. Sehingga Nabi benar-benar berucap, bersabda, bukan ikut hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Jika Nabi mengatakan aku mendengar siksa kubur, ya orang mukmin yang kuat imannya percayalah. Orang mukmin yang lemah imannya atau munafik tak percayalah. Orang kafir lagi tak percaya Muhammad bohong. Tapi coba jika yang diberitahukan kepada kita yang boleh mendengar siksa kubur, yang boleh melihat malaikat itu ayam. Mereka berkata, saya tak percaya ayam boleh melihat malaikat. Saya tak percaya ayam dia boleh mendengar siksa kubur. Jadi seakan-akan Islam berkata, tak apalah kalau kamu tidak percaya, coba kamu kaji kelebihan pendengaran dan penglihatan binatang. Dan itu sangat saintifik. Dan Islam izin sila. Apa kamu fikir penglihatan ayam sama dengan penglihatan kamu? Apa kamu fikir pendengaran bagol sama dengan pendengaran kamu? Kalau kamu fikir sama, salah. Mereka punya pendengaran yang lain daripada kamu. Kalau mereka tak percaya, sila kaji. Tadi itu depan mata kamu. Itu ada ayam, kamu boleh tangkap. Kamu ada peralatan canggih. Kalau penyakit yang paling halus dalam tubuh manusia pun kamu sudah boleh kesan. Dengan peralatan-peralatan kedokteran terkini. Takkan kamu tak punya alat seperti itu. Kalau belum punya alat sekarang, suatu hari pasti kamu tidak mampu menciptakan peralatan kaitan dengan ilmu kedokteran yang tercanggih sehingga kamu boleh mengesan dengan pasti sistem pendengaran dan penglihatan binatang sehingga memungkinkan dengan kehendak Allah mereka dapat mendengar atau melihat siksa kubur yang dialami oleh sebagian penghuninya. Gitu ya. Jadi lagi sekali jamaah sekalian, hikmahnya untuk kita. Manfaatnya untuk kita. Bukan untuk binatang. So, hadis yang kedua. Baik, sekarang kita baca hadis yang ketiga. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melalui dua tanah perkuburan. Maknanya dua kubur. Kubur A, kubur B macam tu. Bukan tanah perkuburan yang luas ya. Dua orang yang ditanam dalam kubur itu. Ada tandanya kan? Ini kubur, dua. Tiba-tiba Nabi berhenti lalu bersabda, Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua-dua orang yang ada dalam dua kubur ini
sedang diazab, sedang disiksa. Dan tidaklah kedua-duanya diazab karena suatu perkara yang besar menurut kamu. Menurut anggapan kamu, mereka disiksa ini bukan karena perkara yang besar, walhal ianya besar. Itu maksudnya. Orang ini sedang disiksa. Nabi beritahu di atas kubur dua orang tuh. Pada sahabat yang menyertainya, dari hubungan Nabi. Dan kedua-duanya ini sedang disiksa bukan karena perkara yang besar dalam pandangan kamu. Sedangkan hakikatnya benda itu besar. Artinya kamu menganggap remeh perbuatan itu. Tapi hakikatnya perkara itu besar. Sehingga ramai orang yang melakukannya tak kisah. Ramai orang melakukannya, melanggarnya tak kisah. Bahkan tak merasa bersalah karena dia pikir benda itu kecil. Benda itu remeh. Walhal dalam pandangan Allah, dua perkara ini sangat-sangat besar. Contohnya mas kalian. Kalau kita tanya pada orang, ini cerita orang Muslim aja, orang kafir tak cerita tadi. Kalau kita tanya pada orang mukmin, wahai mukmin, apa pendapat kamu tentang pembunuhan ini? Jenayah membunuh menurut kamu apa nih? Serius atau biasa saja, sedang atau benda kecil aja, remeh? Orang bunuh orang, bunuh kawan, bunuh anak sekolah, atau anak mungkin tikam orang tua. Itu menurut kamu tuh jenayah yang berat, yang serius, atau jenayah yang biasa, atau ya lumrah lah. Saya yakin kalau yang ditanya orang mau menjawabnya pasti, itu serius. Itu serius. Sehingga pelakunya di antara umat Muslim sedikit, relatif sedikit. Ada orang mukmin yang melakukan jenayah membunuh, tapi jumlahnya sedikit lah. Kebanyakan tak akan membunuh karena semua orang Muslim menganggap itu serius. Coba kalau orang mukmin menganggap perbuatan dosa itu remeh, ramai orang melanggarnya. Ramai. Contoh mudah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, menurut kamu lah, perbuatan mengata orang atau kadang menceritakan kuburan orang menjadi bahan borak, bahan sembang itu sama ada melalui percakapan atau handphone, itu untuk ukuran zaman kita ni benda yang serius, yang berat atau yang lumrah. Zaman sekarang biasalah kata mengata wang tu. Biasa, itu benda lumrah lah. Jangankan kita ni, wakil-wakil rakyat kita pun di parlimen saling kata mengata, tuduh menuduh, bergelar yang pelik-pelik. Jadi benda itu biasalah. Tengok. Wahal benda itu serius. Ini masalahnya. Benda yang serius dipandang oleh agama, tapi manusia menganggapnya remeh. Dan Nabi kata, ini yang menjadi punca kedua orang ini disiksa dalam kubur. Sebab kalau benda yang serius, benda yang besar, dosa besar, lalu kita menganggap ia dosa besar, pasti kita berusaha untuk menjauhinya. Sebenarnya kalau dosa itu dosa besar, tapi kita memandangnya dosa kecil, atau mungkin hanya makruh saja, atau bahkan ia mubah, ya ramai orang melanggarnya. Lalu Nabi ceritakan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Nih, adapun yang seorang pada keduanya ini, dia tidak menjaga dirinya daripada percikan air kencingnya. Bila ia buang air kecil, dia tak kisah sama ada tidak istijak selepasnya, atau tidak menjaga
ketika ia buang air kecil sehingga dia tidak sadar. Air kencing itu memercik mungkin kepada pakaiannya, mungkin kepada kakinya, dan tidak dibasuh kemudian. Katalah terkena pakaian dipakai. Walaupun apa itu istinja. Kemudian berwudu dan sholat. Katakanlah. Sedangkan air bajunya atau seluruhnya atau banyak terkena percikan kencing dan air kencing itu najis. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat suci daripada najis. Dia pikir sholatnya sah. Walaupun telah menutup aurat, wudu sudah, hadap kiblat sudah, salat rukun dijaga, dia pikir sholatnya itu sah. Tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi kalau sholat pun tidak sah, manalah akan diterima. Dan coba kalau ini diulang-ulangi karena tak pikir, tak prihatin dalam menjaga dirinya daripada najis air kencing. Sebab itu orang tersiksa selamanya. Gara-gara dia tidak ambil berat ketika buang air kecil, sholat yang dilakukan bertahun-tahun tidak sah. Sehingga status orang ini dikategorikan sebagai orang yang tidak sholat. Kan tidak sah. Mana dimasukkan dalam kategori orang yang tinggal sholat. Allahu Akbar. Sebab itu diseksa tuh. Malangnya orang ini semasa hidup langsung tidak peduli bagaimana cara yang selamat ketika buang air kecil agar mungkin setitik, dua titik percikannya itu tidak mengenai anggota badannya, pakaiannya, dan beristinja dengan betul. Malangnya itu tak dijaga. Saya yakin ya mas sekalian, kita siapa orang Muslim. Saya yakin. Karena tidak didik daripada kecil untuk bersuci. Bahkan kalau jamaah baca kitab-kitab hadis manapun, kumpulan hadis lah. Rasanya hadis-hadis hukum hakam ya. Bab pertama si bab toharoh ya sekalian. Belajar fikah, bab pertama si toharoh. Bersuci. Istinja lah, wudhu lah, mandi lah, tayamum lah, cara basuh lah. Semua bab toharoh. Karena itu diajar kita. Dan kita mengambil berat, saya yakin sebagai orang Muslim. Bila kita pergi ke satu tempat, katalah dalam negeri ke, di luar negeri ke, lalu kita ingin buang air kecil, tiba-tiba di bilik airnya itu tidak ada air, setengah kan tempat kan tidak ada air. Cantik bukan main toilet, tapi air tak ada. Bukan karena air itu dipotong, memang tak disediakan air, hanya dengan tisu aja. Saya yakin kita seorang Muslim pasti rasa tak selesa langsung, pasti. Dan itu bagus. Karena salah satu asbab siksa kubur tidak ambil berat tentang bersuci atau suci daripada najis air kencing. Itu yang pertama, kata Nabi. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Nih, adapun yang seorang lagi ini bos yang disiksa nih. Tapi masa hidupnya dia kana yamshi, ia berjalan ke sana kemari, mondar-mandir siang malam, jumpa sana jumpa sini, bin namimah, sambil menyebarkan namimah, mengumpat, mencela orang. Masanya hanya dihabiskan untuk mencela, mengumpat, mencari keburukan orang, memviralkan keburukan kawan. Umpat sana sini, hina sana sini, itu masih hidup. Dan benda itu dianggap biasa. Allahu Akbar. Wah, benda itu dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar, mas kan?
Senang ya zaman kalau kita nak tahu dosa besar atau dosa kecil, kaidahnya. Dalam kitab Imam Az-Zahabi telah dijelaskan, salah satu cara untuk mengenal dosa itu besar atau kecil, satu di antara begini. Jika suatu dosa atau kesalahan itu diancam dengan azab oleh Al-Quran, dijadikan oleh Al-Quran atau dijadikan oleh Al-Hadis, itu termasuk dosa besar. Mana-mana dosa yang azabnya telah disebutkan, diancamkan oleh Al-Quran atau hadis Nabi, maka dosa itu termasuk dosa besar. Bermakna suatu kesalahan yang azabnya tidak disebut di dalam hadis Nabi atau ayat Al-Quran, itu dosa kecil. Tidak memastikan dirinya bebas daripada najis, apalagi semasa sholat, contoh ayat kecil tadi, dan sentiasa namimah, mengumpat, mencela orang, merendahkan orang, memalukan orang. Besarkah atau kecil? Dosa besar lah. Dari mana kita dosa besar? Nabi beritahu azabnya nih, sedang diazab. Kan disebut azabnya. Mana-mana kesalahan, mana-mana dosa yang azabnya diancamkan oleh Al-Quran dan hadis, termasuk dosa besar. Apa yang Nabi lakukan selepas mengetahui bahwa dua orang yang dalam kubur itu sedang disiksa, dan diberitahukan pada sahabat punca mereka berdua disiksa, fa'akhoda jaridatan rotbah. Lalu Nabi mengambil sebatang pelepah tamar yang masih basah. Pelepah tamar masih basah. Fasakkoha nisfain. Lalu Nabi belah menjadi dua. Faghoroza fi kulli qabrin wahidah. Lalu Nabi tanam, Nabi pacak di atas setiap kubur itu. Sini satu, situ. Kan jadi sahabatnya dibelah jadi dua. Atas kubur E, pacak satu, situ ada sebelah lagi. Sahabat perhati aja, apalah yang Nabi buat. Dia bagi tahu kita, dia sedang siksa, kita yakin karena itu perkara gaib. Nabi beritahu. Bagi Nabi tahu punca ia siksa, kita pun yakin bahwa punca ia siksa, yakni dua dosa tadi. Tapi tiba-tiba Nabi belah pelepah taman jual lagi pacak ni apa hanya? Apa kena-mengena? Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang Nabi bertanya, Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, pasal apalah, kenapalah engkau lakukan ini? Apa tujuan engkau ya Rasul belah pelepah taman dua lalu pacak di atasnya satu sani? Apa hanya ni? Lima fa'alta hadza? Kenapa lakukan ini? Apa jawab Nabi? Qal la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Masya Allah. Baginda menjawab, ya mudah-mudahan diringankan azab kedua orang ini. Selama mana, selagi mana pelepah tamar ini masih basah, belum kering. Ini pengajarannya sangat banyak ya mas sekalian ya. Nabi lakukan itu rupanya alasannya Nabi berharap Allah ringankan azab, bukan hapuskan ya, diringankan, bukan dihapuskan. Diringankan azab keduanya. Kekal ke? Tak kekal. Berapa hari? Tak tahu. Berapa bulan? Tak reti. Yang pasti jangka masa yang Nabi panjangkan pada Allah agar orang ini beri keringanan siksa, selagi mana, selama mana pelepah tamar tadi belum kering. Masih basah.
masih basah. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Nah, di sini jemaah sekalian banyak pengajaran. Pengajaran pertama yang berkaitan siksa kubur sudah jelas. Orang ini sedang disiksa. Bermakna siksa kubur itu ada. Itu poinnya berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Kubur itu ada. Dan salah satu daripada punca orang disiksa dalam kubur tentulah karena dosanya. Tidak ada siksa yang akan menimpa seseorang kalau bukan karena dosa yang pernah dilakukan. Saya ulangi. Tidak ada siksa yang akan menimpa seseorang kecuali karena dosa yang dia pernah lakukan. Jadi adanya siksa itu kerana adanya dosa. Walaupun tidak semestinya ada dosa, berdosa, itu berakibat siksa. Kerana orang berdosa boleh jadi Allah akan timpakan siksa jika tak dapat pengampunan. Boleh jadi orang itu bebas daripada siksa kerana Allah beri dia pengampunan. Tapi adanya siksa pasti kerana adanya dosa. Dan orang tadi jelas sedang disiksa, maknanya ada dosa yang telah dilakukan. Dan tidak mendapatkan pengampunan. Macam mana tak pengampunan? Itu dosa besar. Dosa besar kena bertaubat. Tidak mendapatkan pengampunan secara percuma. Dan pengajarannya, kedua perbuatan tadi ada dosa besar. Tapi malangnya, kata Nabi, ramai umat Islam yang menganggap kedua-dua itu benda remeh. Tidak menjaga diri daripada najis, dalam hari najis percikan air kencing, kemudian solat dalam keadaan tidak suci daripada najis. Ini bukan perkara kecil. Hanya karena suka menganggap ringan tentang kebersihan kesucian diri daripada percikan air kencing, solat ditolak. Solat tidak sah. Bila solat tidak sah, maknanya orang itu dianggap macam tidak solat. Bukan tidak diterima, memang tak solat, apalagi nak diterima. Dan yang keduanya, namimah, ribah, mengupat, menggosip, termasuklah meremehkan orang, menghina. Dan banyak billah makhluk yang ada di tangan saya ini kadang-kadang punya peranan besar untuk melakukan dosa besar ini yang sudah ramai orang menganggapnya dosa kecil. Billah. Itu poin yang kedua. Kemudian pengajaran yang ketiga, itu kaitannya dengan tanam tadi, pacak tadi. Itu menjadi perbezaan di antara ulama. Itu sebenarnya ada perbincangan sendiri ya. Mana tentang Nabi pacakkan pelepas tamar dan Nabi bersabda berharap Allah akan memberikan keringanan azab bagi keduanya selama mana belum kering. Itu ada perbincangan sendiri. Itu perlu masa lah sangat, yang itu perlu masa ya. Yang itu perlu masa. Sebab kadang-kadang pemahamannya kalau begitu kita mesti tanamlah pokok atas kubur orang tua kita. Sebab kalau pokok itu hidup dan terus ini, nanti siksanya akan terus ringan. Ada yang memahami begitu. Adakah pemahaman seperti itu betul? Ya, mungkin kurang tepat juga. Kalaulah macam itu, kenapa Nabi tak tanam aja tamar di atas kubur itu? Sehingga jangka hayatnya, jangka masa basahnya lebih lama daripada pelepah tamar. Kan begitu kan?
Lagi pula, kenapa Nabi tidak tanam setiap atas kubur yang penghuninya disiksa? Dalam riwayat, kenapa hanya kubur itu saja? Apa betul pada zaman Nabi, orang yang disiksa dalam kubur hanya 2 orang itu saja? Kan tidak. Orang yang disiksa pada zaman Nabi di alam kuburnya, yang sudah tentu bukan hanya 2 orang itu saja. Maksudnya kenapa hanya 2 itu saja? Kalaulah yang dimasukkan dan menanam itu selagi basah itu akan memohon ampun. Dan yang tak kalah pentingnya, kenapa Nabi hanya lakukan hanya sekali itu saja, tidak 2-3 kali? Dan kenapa pula tak ada sahabat selepas kewafatan Nabi yang mengikutinya? Kenapa zaman Abu Bakar masih hidup, Umar hidup, Umar tidak menjadikan tradisi ini sebagai sunnah? Oh, kalau gitu kita carilah ini kubur, ini pacak, mana tahu dia siksa. Lalu Umar pula tanam pada pokok basah di atas kubur Abu Bakar semuanya. Itu menghina pada Abu Bakar. Abu Bakar yang siksa ini. Nah, itu bicaranya agak panjang. Tapi berkaitan dengan tajuk kita, hadis ini menjadikan lagi satu dalil bagi kita untuk menguatkan kepastian adanya siksa kubur. Kerana Nabi mendengar, Nabi tahu. Kalau dalam hadis sebelumnya tadi, Nabi mendengar. Ini Nabi tahu. Dan dari mana Nabi tahu? Diberitahu oleh yang maha tahu. Allahu Akbar. Jadi diberitahu oleh Allah. Dan Allah ingin memberikan keringanan kepada keringanan siksa terhadap 2 hambanya yang dalam kubur itu. Tentu ini orang mukmin ya. Melalui doa Nabi, syafaat Nabi. Allahu Akbar. Jadi Nabi ini syafaatnya masih hidup boleh kepada si mati. Berkat kemakbulan doanya. Nabi tak kenal itu siapa yang dibunuh. Orang mana tak kenal. Tapi Nabi hanya beritahu orang ini sedang disiksa. Itu saja. Siapa namanya, orang mana, tak ada pun hubungan family. Tapi itulah Rasulullah. Selagi Allah izinkan untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja, selagi Allah izinkan, Nabi akan lakukan. Dan ini bukti yang nyata. Kalau kita bertanya, adakah 2 orang yang dalam kubur tadi hingga hari ini siksa masih diringankan? Tentu jawabannya kita tahu, tidak lagi. Masa peringanan azab itu sudah tamat, sudah berakhir. Karena pelepah tamat itu sudah lama kering, bahkan sudah rebut. Sebab Nabi kata, jangka masa keringanan azab selagi pelepah tamar masih basah, belum kering. Gitu ya. Jadi untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti insya-Allah lah kalau ada peluang nanti kita akan sambung. Begitu jemaah sekalian, kajian kita malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya ingin memberi maklum pada jemaah sekalian bahawa malam ini yakni usrah kita yang terakhir untuk tahun ini, ya, tahun 2023. Dan minggu depan 25 Disember dan 1 Januari awal tahun depan usrah kita cuti, ya. Jadi cuti 2 kali, 25 Disember dan 1 Januari. Jadi insya-Allah kelas kita bila diizinkan oleh Allah akan mula pada 8 Januari 2024. Cukup lama ya. Cutinya cukup lama ya. 1 tahun cutinya. Ya. 1 tahun. Ya 1 tahun lah. Start 2023 hingga 2024. Jadi 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Jadi insya-Allah ya. Jadi kita reaksinya untuk 2 sesi.
Jadi 25 Desember 25 first. dan 1 Januari tahun depan. Hmm. Supaya kita lebih lega, cutinya bukan hanya 2 minggu, tapi 1 tahun. 1 tahun. Itu Terima kasih. untuk melegakan macam. Harap-harap semua sentiasa diberi kesehatan dan diberikan istiqomah oleh Allah untuk mempelajari sabda-sabda Nabi yang akan bermanfaat banyak pada kita, insyaAllah. InsyaAllah. So itu saja. Kurang lebih yang boleh dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.